Anda menyaksikan Kompas Bisnis Saudara bersama saya Putri Oktaviani. Siapa di antara Anda yang sudah berinvestasi dalam reksadana? Nah, investasi reksadana ini Saudara bisa menjadi instrumen investasi yang bisa Anda pilih in this economy. Meski memiliki resiko, namun peluang untung masih bisa didapat. Saat ini memang ada bermacam-macam pilihan investasi yang bisa Anda pilih. Reksadana pun memiliki beragam jenis tergantung tujuan investasi Anda. Executive Director and Chief Investment Officer Mandiri Investasi, Ernawan R. Salim Syah bilang, investasi tentu ada untung rugi tergantung mindset investor yang dipilih. Untung besar bisa didapat, tetapi perlu pintar-pintar antisipasi resiko pasar seperti fluktuasi, resiko politik, dan resiko likuiditas. Ernawan berpesan, penting bagi calon investor memastikan investasi dikelola lembaga yang kredibel dan bisa bertahan menghadapi potensi krisis. Reksadana untung besar bisa banget, ya. Tapi juga reksadana bisa buntung besar. Nah, ini masalah perspektif dari investor gitu. Kadang orang ngelihatnya, wah ini turun gitu ya, jadi kayak merasa rugi gitu kan ya. Padahal kalau dia panjangkan horizonnya, itu misalnya malah jadi untung. Contoh tahun ini aja gitu. Tahun ini kalau kita bicara reksadana saham, itu kan sempat menyentuh 6.000, 5.900 di bulan Februari. Terus kemarin pas ada pengumuman menteri baru tuh, tiba-tiba sore-sore turun 2,5%. Buat yang orang yang nggak siap dengan volatility seperti itu di reksadana saham, mereka merasa wah ini rugi besar. Tapi buat orang yang siap dengan volatility itu dan memang akan dikonsum di masa yang akan datang gitu ya. Ya kalau hari ini kita lihat kan udah 8.125-an gitu ya, buat dia itu suatu keuntungan besar. Jadi bisa nggak untung besar? Bisa, cuma harus disesuaikan dengan risk appetite kita. Beragam jenis investasi di sektor pasar modal Indonesia memang memiliki resiko dan juga peluang yang besar, mulai dari saham, reksadana, deposito, hingga surat berharga negara atau SBN. Lalu bagaimana tingkat investasi kita bisa meningkat dengan rasa percaya yang aman, yang tinggi, dan kapan kita harus berinvestasi? Kita tanyakan langsung kepada Bapak Agus Yanuar, CEO Samuel Asset Management yang sudah hadir di studio Kompas TV. Selamat pagi Pak Agus. Pagi Mbak Okta. Kabar sehat ya Pak ya? Alhamdulillah baik, terima kasih. Alhamdulillah. Nah Pak, kita bicara soal investasi. Kenapa sih Pak tingkat investasi sektor pasar modal di Indonesia ini nampaknya masih rendah? Sederhananya gini, kenapa masyarakat kita ini masih perlu diyakinkan atas rasa percaya dan juga soal keamanan uang mereka saat beli produk investasi itu? Salah satu penyebabnya adalah memang literasi keuangan di Indonesia relatif rendah ya dibandingkan negara-negara tetangga kita. Itu yang pertama. Kedua, sebagian besar pemegang atau pemilik uang di Indonesia itu lebih sebagai deposan, dia tidak terlalu menyukai risiko gitu ya. Kemudian karena lebih menyukai yang ada kepastian gitu, seperti mungkin tabungan, kemudian deposito ataupun investasi bodong yang menjanjikan seolah-olah ada kepastian imbal hasil. Sementara kalau di investasi seperti reksadana ataupun yang diatur oleh OJK di pasar modal itu tidak boleh menjanjikan. Jadi hanya fund manager seperti kami hanya mungkin menyampaikan potensi keuntungan sekaligus juga potensi risikonya. Itu dua hal yang selalu disampaikan di awal gitu. Oke, berarti misalnya orang tuh bisa milih asal kita kasih tahu dulu gitu ya Pak ya, ini high risk high return gitu misalnya. Ya. Oke. Bahkan di dalam brosur kan ada dicap tuh, ini merah, kuning atau hijau untuk menunjukkan tingkat risiko dari produk investasi yang ditawarkan. Oke, nah Pak Agus, biasanya apa sih Pak yang akhirnya membuat orang itu berani investasi di pasar modal? Gimana cara kerja investasi pasar modal ini sebetulnya? Kenapa orang berinvestasi di pasar modal? Pertama, punya uang, dana lebih gitu. Supaya bisa diinvest ya Pak ya? Ya, kedua punya pemahaman dan pengetahuan. Kemudian juga dia punya karakter risiko yang mungkin berbeda-beda yang sesuai dengan produk pasar modal gitu kan. Kalau di pasar modal sendiri ada yang langsung ya seperti tadi saham, SBN, sementara yang secara kolektif itu ada reksadana gitu, di mana sebuah produk dibeli oleh banyak investor, digabung dan dikelola oleh
fund manager. Tapi bagi mereka yang punya pengetahuan secara langsung, mereka bisa membeli langsung misalnya saham atau membeli langsung obligasi gitu. Oke, jadi pilihannya sebetulnya bisa investasi secara mandiri, secara diurus sendiri, ataupun juga tadi pakai ini ya Pak ya, pakai fund manager tadi, asal ada uangnya dan juga pengetahuan atau literasi soal investasi itu. Betul. Nah, sebenarnya apa sih Pak? Kan tadi ada banyak jenis-jenisnya investasi. Apa investasi yang paling aman di pasar modal? Prinsipnya gini, literasi yang biasa dijelaskan adalah high risk, high return gitu. Ataupun juga sebaliknya, kalau misalnya ada iming-iming keuntungan gitu yang tinggi, pasti kan resikonya juga besar dong. Gimana Pak Agus penjelasannya? Jadi mungkin kata aman itu lebih tepatnya investasi apa yang paling tepat gitu ya. Yang paling Karena tepat, kalau aman, investasi nyimpan uang di bank pun bisa, kalau salah bisa berisiko ya. Kan kalau di bank kan kalau di atas 2 miliar itu tidak dijamin oleh FPS. Jadi kalau sesuatu terjadi dengan banknya, misalnya kita nyimpan 5 miliar, banknya kolaps, yang diganti aja 2 miliar, berarti berisiko. Tapi kalau yang tepat itu di investasi apapun sebetulnya harus sesuai dengan karakter tipe risiko kita, risk profile kita. Apakah kita seorang risk taker atau moderat atau konservatif gitu. Pertama itu. Kedua, investasi itu harus yang tepat itu harus disesuaikan dengan tujuan investasinya. Apakah untuk akumulasi kekayaan, misalnya kalau di usia muda dan kita masih produktif, mungkin bisa membeli produk-produk yang lebih berisiko atau yang moderat. Tapi kalau di usia pensiun yang sifatnya menjaga apa yang telah kita miliki, mungkin yang harus yang lebih konservatif. Kemudian yang ketiga, yang menentukan pilihan investasi adalah jangka waktu berinvestasinya. Apakah jangka pendek untuk 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun, atau untuk mungkin 20-30 tahun yang akan datang. Yang pendek mungkin 1 sampai 2 tahun yang lebih cocok mungkin di pasar fixed income ya, baik pasar uang maupun obligasi. Kalau yang menengah antara 3 sampai 7 tahun mungkin di produk yang reksadana campuran, di atas 5 tahun atau 7 tahun mungkin baru di produk-produk investasi yang ada unsur sahamnya gitu, seperti reksadana saham atau saham langsung. Oke, artinya bisa dikatakan gini ya Pak Agus ya, kalau kita mau investasi harus tahu juga nih jangka waktunya berapa lama gitu. Betul. Lain tadi soal bagaimana risk profiling kita gitu ya. Oke, nah Pak Agus, gimana dan kapan investasi kita pada suatu reksadana gitu dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai ini lagi untung atau ini lagi rugi? Oke, jadi kalau di reksadana kan ada produk reksadananya, di mana satu produk itu terdiri atas beberapa portofolio. Katakanlah reksadana saham terdiri ada 30 jenis saham di dalam portofolionya. Tentunya ada yang naik dan ada yang turun. Kalau di reksadana, kenaikan harga saham harian itu sudah menentukan nilai aktiva bersih. Nilai aktiva bersih adalah harga sebuah reksadana gitu, yang ditentukan oleh naik turunnya isi portofolio. Jadi kalau di dalam satu reksadana ada saham yang turun, potensi penurunan itu sudah dicatat sebagai turun, gitu. Sehingga mencerminkan NAB yang turun atau naik. Begitu juga kalau naik. Tapi kalau di level investor yang memiliki reksadana atau disebutnya pemegang unit penyertaan reksadana, kenaikan nilai aktiva bersih reksadana naik turun itu sepanjang dia belum menjual, katakanlah potensi untung dan ruginya, dia belum bisa mencatatkan sebagai realized profit atau realized loss gitu. Oke, nah itu nanti menarik nih soal bagaimana potensial loss nggak ya Pak ya, potensial loss, unrealized loss ataupun juga realized loss. Nanti kita lanjutkan kembali Pak Agus. Baik. Usai jeda saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang yang begini? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Pas hidup lagi capek-capeknya, butuh banget quality time. Aroma dan hangatnya Indomie Kuah bikin quality time yang gak tergantikan. Indomie Kuah, it's quality time. Kamu masih single? Please deh, hari gini double dong. Top Mochaccino Double Shot baru. Double shot pertama di Indonesia dalam
top saset. Yang double shot pasti top mochaccino. Bayangin aja, espressonya double ditambah coklat dan susu. Top mochaccino. Rasa kopinya double sensasinya. Top mochaccino double shot. Enaknya double-licious. Move on to top mochaccino double shot dari Wingspot. Mengangkat kisah para sosok yang menginspirasi. Mereka adalah api yang terus menyala, melakukan aksi dan wujud nyata demi perubahan di desa, kota, dan negeri. Simbol harapan dan cinta tanah air yang tak lekang oleh waktu demi kemajuan bangsa yang berkelanjutan. Bakti pada Negeri setiap Sabtu pada jam-jam berikut pukul 9 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Cool Booster. Ketombe, no worries. Layu. Oma Opa, ini rahasia Eke Baraviri tanpa worry. Beli popok celana dewasa 3-in-1 baru. Pakai dari pagi, Eke nggak rempong nahan pipis. Pakai lagi sebelum bobo, nyenyak sampai pagi. Ada disposable teh, tinggal gulung buang. Wingscare. Pengembangan infrastruktur dan penguatan konektivitas laut terus diupayakan pemerintah. Terdapat peranan penting dalam aktivitas perekonomian rakyat Indonesia, utamanya yang mendiami wilayah kepulauan. Selengkapnya dalam Mata Indonesia. Menjaga denyut kehidupan dengan konektivitas transportasi air. Kamis 25 September pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kembali di Kompas TV, Saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Agus Yanuar, CEO Samuel Asset Management yang sudah ada di studio Kompas TV. Pak Agus, kita lanjutkan kembali tadi soal bagaimana untung rugi nih Pak, menarik. Nah, tentang kerugian, ada potential loss atau unrealized loss dan realized loss. Ini apa sih Pak bedanya? Jadi kalau yang disebut unrealized loss atau potensi rugi itu adalah apabila harga pasar sebuah produk lebih rendah dibanding waktu kita belinya. Gitu. Kalau potensial profit atau potensi keuntungan itu di mana harga pasar saat ini lebih tinggi dibanding harga waktu kita beli gitu. Unrealized loss maupun unrealized profit itu sepanjang belum dilakukan penjualan atas produk tersebut belum menjadi keuntungan yang sudah aktual maupun kerugian yang sudah dibukukan gitu. Oke. Jadi baru potensi. Baru potensi artinya akan kelihatan untung ruginya ketika keputusan kita akan menjual gitu ya Pak ya? Apa yang telah kita beli tadi. Gitu. Oke. Berikutnya Pak, bagaimana pengelolaan dan perlakuan akuntansi atau unrealized loss itu tadi pada investasi 1000 di reksadana 123 yang berasal dari dana kolektif teman-teman pegawai negeri nih Pak. Jika nilai aktiva bersihnya atau NAB ini sempat turun tapi kini naik dan belum dilakukan penarikan, apakah kerugian tidak nyata ini bisa diakui sebagai kerugian yang belum dibukukan itu tadi? Ya, tadi seperti tadi kalau di level reksadana nilai aktiva bersihnya ditentukan oleh harga pasar dari aset dasarnya. Karena pencatatan akuntansi di reksadana itu berdasarkan mark to market. Jadi sesuai dengan harga pasar. Jadi kalau katakanlah seluruh aset dasarnya turun, pasti NAB turun. Seluruh aset dasar dalam portofolio itu naik, NAB akan naik. Tapi kalau di level investor, pemegang unit penyertaan, misalnya NAB naik turun. Ada potensi untung atau potensi rugi sepanjang kita belum menjualnya kembali atas produk tersebut, tidak dicatat sebagai kerugian gitu. Kembali baru potensi gitu. Oke, baru potensi kembali lagi akan kelihatan ketika kita akan menjual gitu ya Pak ya? Misalnya waktu COVID kan seluruh aset turun ya. Jadi semua investor baik institusi maupun perorangan punya potensial atau unrealized loss. Tapi sepanjang dia tidak menjual saat itu, dia tidak membukukan kerugian. Kalau katakanlah baru jual hari ini, dulu kan 4.000 sekarang 8.000 udah double tuh dari masa COVID itu misalnya. Oke Pak, artinya berarti begini, kalau misalnya orang masih awam soal investasi, psikologis soal itu tadi unrealized dan realized loss itu juga harus dijaga dong ya, soal bagaimana jual dan juga tetap dipertahankannya itu. Ya makanya tadi kembali ke profil risiko atau karakter dari investor masing-masing. Ada yang mungkin baru turun 1% udah
udah stres, ada juga yang santai aja karena dia punya pengetahuan dan jangka waktu investasi panjang gitu. Kalau kita punya uang hari ini untuk dipakai katakanlah 3 bulan yang akan datang, memang sebaiknya tidak di produk yang fluktuatif ya. Tapi kalau kita punya uang hari dan diinvestasikan untuk 10 tahun yang akan datang, volatility itu bagian dari memang perjalanan kenaikan sebuah investasi. Oke, kembali lagi tidak ada investasi yang aman, tapi yang ada adalah investasi yang tepat. Yang tepat. Yang tepat, Pak Agus. Oke, nah Pak Agus, ini kan beberapa BUMN juga melakukan investasi di pasar modal. Kalau BUMN identik dengan pastinya keuangan negara, kapan investasi yang dilakukan BUMN ini dikatakan mengalami kerugian keuangan negara, Pak? Nah, kalau dari peraturan di BPK, di Perbendaharaan Negara gitu. Jadi yang disebut loss itu adalah pada saat dilakukan penjualan dan dibukukan kerugian aktual gitu. Sepanjang itu masih tadi potensial, itu masih belum dikatakan sebagai kerugian. Baru unrealized. Seperti sama kan banyak badan BUMN maupun badan-badan investasi dari bagian pemerintah itu berinvestasi di pasar modal maupun baik di saham maupun obligasi. Harga-harga waktu COVID kan turun tuh. Jadi mereka mengakui adanya potensi loss, tapi sepanjang dia belum jual, tidak dianggap sebagai kerugian gitu. Oke, berarti artinya kondisi-kondisi misalnya kayak ada apa ya Pak, ya misalnya pengaruh gitu, misalnya kondisi politik, kondisi keuangan itu juga harus diperhatikan berarti ya? Betul, dan yang kalau untuk para penyelenggara keuangan negara yang penting juga prosedur ya. Jadi bagaimana waktu dia mengambil keputusan investasi itu mengikuti prosedur, SOP, kemudian termasuk mungkin mitigasi atas risiko dan mitigasi proses-proses hukum. Sepanjang dia tidak memiliki niat jahat, ya mens rea gitu di dalam pengelolaannya, potensial loss itu tidak dianggap sebagai kerugian negara. Gitu. Oke, nah itu ada nggak Pak secara ketentuan hukumnya gimana? Karena kan ada beberapa misalnya BUMN yang mengelola gitu uang pensiunan dan lain sebagainya gitu. Itu kalau ada dijelaskan. Ya ada Undang-Undang Nomor 1 kalau dari sisi hukum ya tahun 2004 yang menyatakan tadi bahwa kalau berupa potensial loss masih belum sepanjang itu tidak dieksekusi gitu, tidak dijual dan sudah mengikuti seluruh prosedur investasi, prosedur SOP yang ada di dalam pengambilan keputusan investasi itu tidak dianggap sebagai kerugian gitu. Atau kerugian negara. Oke, yang perlu diawasi apa Pak berarti? Tadi proses kertas kerja, kemudian proses pengambilan keputusan, prosedur yang diikuti, SOP, arahan-arahan aturan, dan peraturan-peraturan yang mengikat kepada lembaga tersebut. Kalau yang disebut penyelenggara negara kan ada pemerintah, gitu, pusat dan daerah, BUMD, BUMN yang punya kewenangan di dalam pengelolaan dana ataupun aset-aset negara. Nah, biasanya itu terikat kepada prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan termasuk juga undang-undang yang mengikat kelembagaan tersebut. Oke, jadi kemudian Pak sebagai penegasan dan juga dasar pemahaman, siapa saja pihak yang bisa disebut sebagai pengelola keuangan negara, Pak Agus? Kalau mengutip Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 ya, yang disebut pengelola keuangan negara adalah setiap pejabat baik pusat maupun daerah gitu ya, yang diberi kewenangan termasuk BUMD dan BUMN gitu, yang diberi kewenangan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola uang atau barang negara atau kekayaan negara. Jadi mungkin kita pakai dasar hukum itu saja gitu. Pakai dasar hukum itu. Oke. Nah, Pak Agus mungkin ini juga bisa menjadi apa ya, gambaran untuk masyarakat. Mungkin ini juga bisa menjadi pesan juga buat masyarakat yang mungkin baru mau berinvestasi, Pak. Nah, ini apa yang bisa diperhatikan? Kita harus tahu, seperti kita memilih jalan gitu ya, kita harus tahu tujuannya kemana sehingga kita bisa memilih jalan yang paling tepat. Tadi kembali dasar utama adalah kita harus mengenal diri sendiri, tahu tujuan investasi dan kapan jangka waktunya akan dipakai uangnya. Kemudian mungkin prinsip utama investasi itu jangan dari sisa yang kita miliki, dana yang kita miliki, jangan sisanya tapi sisihkan, investasikan baru dibelanjakan yang lainnya. Jadi kalau bisa porsi untuk diinvestasikan itu merupakan porsi yang kita anggap sebagai biaya yang disisihkan. Misalnya bisa saja sejak kita menerima gaji pertama 10% mungkin buat investasi, sisanya baru dibelanjakan. Gitu. Oke. Pak Agus, kan sekarang juga banyak nih yang ada aplikasi dan lain sebagainya sebagai pengelola aset. Nah itu kapan kita bisa memakai bantuan itu atau kapan kita harus memutuskan oke, aku akan misalnya investasi sendiri gitu atau ngurus sendiri duitnya?
Aplikasi sangat membantu ya, karena itu kan mempercepat pengambilan keputusan dan kita mengeksekusi pembelian atau penjualan. Tapi yang pasti juga kita perlu pengetahuan tentang apa produk yang kita beli, kemudian risikonya apa dan bagaimana cara menjual dan membelinya gitu. Terutama menjualnya kan. Gampang produk investasi yang gampang membeli, waktu menjual susah sekali karena dicari orang yang nggak ada gitu ya. Terus likuiditasnya kurang. Jadi banyak hal yang mungkin perlu dipahami. Tapi yang pasti harus tahu produknya, tahu siapa yang mengelola, tahu kalaupun beli langsung apa isinya gitu, siapa manajernya gitu, siapa manajemen dari perusahaan itu, dan cara membeli dan cara menjual. Harus kredibel ya Pak ya? Harus kredibel ya. Oke, Pak Agus, tren reksadana selama setahun ini seperti apa sih Pak? Apa yang perlu diketahui masyarakat soal reksadana? Sebetulnya dalam 5 tahun terakhir kalau total dana kelolaan itu tidak banyak berkembang ya. Total reksadana dana kelolaannya 540 triliun. Sementara dana pihak ketika di perbankan itu ada 8.600 triliun naik gitu. Jadi investasi reksadana hanya mencerminkan 6% dari total dana di bank. Berbeda dengan negara tetangga yang sudah 30-40% dari dana yang di bank. Jadi pertama karena literasi gitu. Kedua juga memang banyak regulasi yang sementara ini perlu diregulasi ya sesuai dengan semangat pemerintah. Kemudian juga mungkin ragam produk yang harus lebih banyak. Jumlah emiten saham juga kita yang liquid itu hanya sedikit ya. Dari sekitar 900 saham yang diperdagangkan di bursa, yang transaksi hariannya mencapai kira-kira 10 juta dolar per hari atau sekitar 160 miliar per hari itu hanya 10 saham. Jadi bagi investor institusi yang besar itu dianggap kurang liquid. Tapi bagi investor perorangan yang memang baru mulai investasi, banyak potensi pilihan sebenarnya di pasar modal gitu. Jadi kalau secara bercanda, harta karun itu ada di pasar modal sebenarnya. Asal kita tahu saja cara menyelamnya gitu. Oke, harta karun ada di pasar modal, tapi tentu kalau misalnya kita mau mulai investasi, tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya Pak ya, soal bagaimana risk profiling, kemudian tujuan investasi dan juga jangka waktunya. Kemudian juga jangan gegabah pastinya kalau mau investasi. Harus berpengetahuan. Harus berpengetahuan, harus ada literasinya, karena tadi ya Pak ada unrealized loss, ada realized loss, ini yang perlu diperhatikan untuk berinvestasi. Terima kasih Pak Agus Yanuar, CEO Samuel Asset Management sudah bersama di Kompas Bisnis Pak. Sehat selalu Pak Agus. Mbak Okta, terima kasih. Saudara, di tengah maraknya kasus keracunan MBG, banyak juga dapur MBG yang punya standar ketat dari mulai pembuatan hingga penyaluran makanan. Informasinya kami hadirkan saudara, usai jeda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Predivisi pekan ini, striker andalan FC Twente, Kevin Wolfswinkel, bertekad memberi kemenangan